Assalamualaikum teretan sateja, kembali lagi di dapur Rengtura. Alhamdulillah kali ini saya ada pesanan risol ya, walaupun sedikit tapi tetap harus kita syukuri. Oke, ini kita buat isian risolnya yaitu ayam, full ayam tanpa ada sayuran. Untuk bumbunya di sini ketumbar, bawang putih, kemudian apa lagi ya? Ketumbar, bawang putih, kemiri, garam, gula, daun salam. Sudah itu saja. Sebetulnya ini sama seperti isian di sosis Solo ya. Saya pernah buat video sebelumnya ini. Bisa dilihat rekan. Oke, kaldu bubuk. Jangan lupa kita tuang ini kaldu ayamnya. Untuk serinya saya tidak gunakan serinya di sini ya. Saya pasang itu serinya di rebusan ayamnya, jadi tidak ada tambahan seri lagi. Tapi kalau ternyata mau nambahkan juga tidak apa-apa. Masukkan santan 1 saset sebanyak 65 ml. Aduk rata, kemudian tambahkan air sedikit ya, biar tidak cepat kering, biar meresap dulu bumbunya ke ayamnya. Tambahkan air kaldunya lagi. Untuk ayamnya ini saya menggunakan 1 kilo ayam, tapi bagian paha ini habis ternyata 1 kilo itu. Untuk setengah kilo tepung habis. Biasanya saya pakai dada, ternyata tidak cukup ya kalau pakai paha. Jadi jika memang untuk isian sebaiknya menggunakan bagian dada ternyata. Beri tambahan margarin 1 sendok makan supaya lebih gurih. Oke, setelah seperti ini atau airnya berkurang, itu sudah bisa ya, sudah bisa matikan kompornya, kemudian letakkan di wadah. Ini tunggu dinginnya ya, kita sisihkan dulu isiannya. Lanjut ke kulit risolnya. Untuk tepung terigu ini saya menggunakan setengah kilo tepung terigu, kemudian 4 sendok makan tepung tapioka, sini garam secukupnya. Nanti jika kurang bisa ditambah kelihatan di akhir setelah diaduk ya. Oke, aduk rata dulu tepungnya. Kemudian tambahkan air. Saya menggunakan 1600 ml air. Disesuaikan dengan kondisi tepungnya saja ya. Tapi ini saya tidak ada tambahan lagi. Oke, aduk hingga benar-benar rata. Masukkan airnya bertahap, jangan sekaligus. Ini sudah semua, tapi airnya belum masuk semua ya teman-teman. Kita masukkan tepung telurnya terlebih dahulu. 4 butir telur. Ini ukurannya kecil ya telurnya. Kan kalau telurnya besar-besar bisa dikasih 3. Oh ya teman-teman, bagi Anda yang baru mampir ke channel kami, salam kenal dari kami, dan bantu tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol like-nya jika Anda suka video kami. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke, motor sekongkong. Ini telurnya lanjut kita kocok ya sampai sampai rata saja. Jangan sampai mengembang, kita tidak membuat cake. Oke, kita aduk rata, kocok rata. Baru kita akan masukkan ke adonan tepung tadi. Diaduk rata. Oke. Sebelumnya saya juga sudah mencairkan margarinnya, teman-teman, 4 sendok makan. Nah, ini dia margarinnya, karena masih hangat saya tambahkan dengan air supaya tidak mempengaruhi adonannya. Aduk rata kembali. Oke, adonannya ini harus benar-benar rata teman-teman, supaya tidak ada yang menggumpal atau menggerindil ya. Kalau menggerindil masih kecil-kecil tidak masalah ya. Kalau
gumpalannya besar, itu yang bisa menyebabkan masalah. Oke, ini kita tambahkan lagi airnya bertahap sampai habis ya. Oke, ini tidak saya saring ya ternyata, ini siap untuk kita masak. Oke, ini sudah sore menjelang maghrib, jam 5:10. Di luar ini mendung, itu meganya sudah mulai kelihatan di sana. Kita lanjut lagi sambil menunggu maghrib, kita lanjut lagi panaskan pan ukuran 24 cm. Oke, ini untuk pesanan besok ya ternyata. Nah, jika terlalu panas itu akan bintik-bintik apa, bolong-bolong adonannya jika pannya terlalu panas. Jadi saat menuang adonan jangan terlalu panas ya ternyata. Sebelumnya kita olesi dengan minyak sedikit saja pakai kuas. Oke, ini yang tidak terlalu panas ya, kelihatan ya, nampak tidak nampak lebih halus. Ini bisa dilihat ya ternyata. Memang saya contohkan, saya masukkan videonya yang api terlalu panas dengan yang api sedang cenderung kecil. Oke, kita lanjut. Karena belum maghrib, kita lanjut membuat kulitnya. Ini seperti ini ya. Oke, setelah dapat 10 lembar ini saya langsung isi tretan. Ada kulitnya ini masih hangat. Jika ukurannya tidak sesuai dengan keinginan kita, bisa dibuka lagi. Tretan tidak usah khawatir ya, dibuka pelan-pelan saja karena kulitnya ini tidak mudah sobek. Mungkin kalau awal-awal kan memang ukurannya harus pas ya, jadi bisa contoh untuk selanjutnya. Oke, seperti ini ya, kita tunjukkan yang ini yang dengan api panas itu kulitnya seperti ini, sedangkan itu yang api sedang cenderung kecil, lebih halus permukaannya, tapi tidak masalah karena nanti akan ditutup. Oke, kita siapkan tepung panirnya. Ini awalnya saya di piring ya, kemudian di sini ada adonan tepung juga yang agak cair. Tadi ada sisa dari adonan kulitnya, saya tambahkan tepung lagi. Oke, awalnya seperti ini sangat tidak praktis ternyata seperti ini kalau kita buat banyak ya. Dan untuk agar lebih praktisnya ini saya contohkan lagi, kita buat di baskom ya, letakkan di baskom tepung panirnya, kemudian masukkan beberapa buah risolnya. Kita tutup seperti ini, baru digoyang-goyangkan. Dan ini tepung panirnya langsung menempel merata di permukaan risolnya ternyata. Oke, ini kita akan kerjakan semua sampai selesai. Dan alhamdulillah jam 9 malam selesai semua ternyata. Ini tinggal disimpan di sebuah wadah dan akan saya simpan di kulkas. Besok bisa langsung digoreng karena pagi akan diambil. Oke, seperti ini penampakannya risol yang belum digoreng. Oke teman-teman, kita tutup dulu ya, baru setelah ditutup baru kita masukkan ke kulkas. Oke teman-teman, jam 5 pagi saatnya menggoreng. Beberapa tips dari saya supaya risolnya tidak pecah saat digoreng ya. Yang pertama, minyaknya ini harus sangat panas, jadi menggunakan api sedang cenderung besar. Oke, yang kedua, minyaknya ini rata dengan risolnya teman-teman, jadi terendam. Ya, yang ketiga, jangan sering dibalik ya, baliknya itu hanya satu kali, jadi benar-benar dijaga supaya tidak gosong. Oke, itu tips dari saya. Kemudian supaya tidak terlalu berminyak, risolnya setelah ditiriskan itu kita berdirikan di atas kertas. Nah, alhamdulillah ini sudah selesai semua. Cantik hasilnya, tidak pecah. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Motor Sekelangkong sudah menonton. Sampai jumpa dengan kami di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.